Amin, amin. Silakan hambanya. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itu kiranya memelihara hati dan pikiran kita seluruhnya di dalam mendengar dan memperdengarkan firman Tuhan. Amin. Salam Bapak Ibu. Salam. Iya. Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Selamat hari gini tentunya buat kita. Selamat hari gini, tak terasa kita sudah memasuki Juli. Sebentar lagi Bu Joy akan beli baju Natal tentunya. Tak terasa ya. Baik, firman Tuhan pada pagi hari ini menyapa kita dari Roma pasal 10. Saya akan bacakan dari ayat 5 sampai 8 demikian. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata, berbahagia yang mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya dalam hatinya. Amin. Apa fungsi kasih karunia di dalam jemaat Tuhan? Salah satunya adalah jangan repot. Ya. Jadi fungsi kasih karunia di dalam jemaat Tuhan tidak membuat kita repot, Bapak Ibu. Kenapa repot? Sekarang ini banyak orang repot dan merepotkan diri, cari segala sesuatu dalam hidupnya untuk kebutuhannya sendiri. Atau barangkali pergi pagi, pulang pagi seperti lagu ya. Pergi pagi, pulang pagi, cari apa? Cari sepiring nasi dan sebongkah berlian barangkali. Tapi di mana dicari? Ya, tidak tahu. Yang penting pergi saja, lakukan saja. Maka sama seperti pada pagi hari ini, kita diingatkan jangan repot dalam cari Tuhan. Ya. Di mana dia? Di ayat 8b dikatakan firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Ketika firman itu ada di dalam mulut dan di dalam hati, kenapa kita mesti repot-repot cari Tuhan? Di Papua ada Tuhan. Di Sumatera ada Tuhan. Maka pergilah ke sana. Tidak usah. Oh, Roh Kudus di mana? Oh, Roh Kudus ada di gereja HKBP misalnya. Oh, tidak usah pergi ke gereja HKBP. Oh, Roh Kudus itu hanya di gereja karismatik atau Pentakosta, maka pergilah ke sana beribadah. Tidak usah juga. Terus di mana Tuhan itu? Ya, katanya dalam Yohanes 1 adalah firman itu. Pada mulanya adalah roh. Kan begitu. Tetapi roh itu menjadi manusia. Siapa dia? Yaitu Yesus Kristus. Kemudian setelah Yesus Kristus mati, dia bangkit ke surga, kemudian dia bangkit dan naik ke surga pada hari yang ke-40, kemudian setelah 10 hari kenaikannya ke surga, diutuslah penghibur, yaitu Roh Kudus. Nah, inilah bentuk daripada firman itu sekarang. Dan setelah Roh Kudus itu turun diberikan kepada kita, apakah kita berhak menerimanya? Apakah itu hak kita untuk katakanlah memiliki Roh Kudus itu? Tidak juga menurut saya. Kenapa? Karena Roh Kudus itu bebas, dia di mana mau tinggal. Tidak boleh kita atur-atur, tidak boleh kita rangkeng. Roh Kudus kau di sinilah ya. Roh Kudus kau di sana sajalah. Tidak bisa. Dia sekendak hatinya. Tinggal engkau buka hatimu. Ketika kita buka hati, kita katakan Roh Kudus, come into my heart. Dia masuk. Tetapi apakah layak hatiku ini menjadi tempat kediamanmu Tuhan? Bersihkah? Nah, itu menjadi pertanyaan Bapak Ibu. Kalau hati kita tidak bersih, oh hatiku layak bagimu Tuhan. Silahkan masuklah. Tapi Yesus berkata, tidak layak. Kenapa? Masih ada iri dengki, masih ada dendam di dalam. Masih ada akar kepahitan di dalam. Kau bersihkan dulu itu. Kalau begitu Roh Kudus bersihkanlah buat tempatmu sendiri. Gitu?
Kau usah repot-repot Bapak Ibu. Nah kalau kita tidak dibuat repot dalam hidup, kita tahu bahwa firman itu ada di dalam mulut dan di dalam hati. Maka bagaimana sikap hidup kita sekarang? Apakah repot? Tidak repot. Tapi banyak orang merepotkan diri. Ya, seperti kemarin saya ditelepon Pak Pembina, Pak Manik, siap. Saya pikir ajak makan hari ini. Biasa kami hari ini ke Tenda Biru. Saya kira, wah ini perbaikan gizi ini saya pikir. Siapa pendeta? Ada apa? Besok kalian firman. Secepat itukah? Iya, secepat itu. Wow, padahal baru kemarin malam saya sampaikan firman Tuhan. Siap tidak siap waktunya, sampaikan firman Tuhan. Iyalah, oke lah. Walaupun meleset dugaan saya, ya saya lakukan juga. Ya, mungkin ini Pak Surbakti ini masih di Bogor ini, sampai dia lupa kalau sekarang hari Rabu saya pikir. Saya iakan saja Bapak Ibu. Maka kalau besok-besok Bapak Ibu cari YouTube kita hari Rabu, tanggal 6 Rabu tidak bakalan ada. Ya. Mungkin kita bingung, ini tanggal 6 Selasa, tanggal 5 Selasa. Ini yang benar mana? Silakan bingung sendiri. Ya, tapi jangan repot. Langsung Selasa, Kamis. Oh ya, hari Rabu kok nggak ada? Ya, itu Feng Shui-nya orang Cina. Jadi itu pantang mungkin hari Rabu. Ya. Tapi apapun itu Bapak Ibu, tetap mari jangan repot lah. Kok nggak ada ya hari Rabu? Jangan repot mikirin itu. Biar Pak Surbakti aja dengan Tuhan tahu kenapa bisa terjadi seperti itu. Nggak usah kita pikirin, oh Pak Surbakti kurang tidur ya. Ngapain kita mikirin Pak Surbakti kurang tidur? Ya. Makanya, bagaimana kita, oh orang-orang the power of love misalnya, oh seperti Ibu Tiar. Ya saya disuruh baru pulang dari Medan, disuruh bawa firman Tuhan, tapi siap saja. Bukan hanya siap saja, tapi siap saji juga ya Ibu Hani ya. Nah, saya nggak tahu ini kapan kita diundang ini untuk ambil oleh-oleh. Udah 2 orang ini yang pulang pergi Medan, Jakarta, tapi nggak tahu Sherlock-nya. Saya lihat di handphone saya tak ada Sherlock satu pun. Nah, bertobatlah. Kumpulin oleh-oleh, tahu nggak pernah dibagi-bagi, makan sendiri buat tetangga terdekat doang. Ya, pembinanya pun tak dibagi. Ya, itu perlu bertobat itu kalau pembina pun tak dibagi oleh-oleh ya. Ya, kalau jangankan Pak Manik, Pak Surbakti pun tak sampai oleh-olehnya. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, jangan kita repot cari Tuhan kemana-mana, jangan kita repot untuk cari Roh Kudus kemana. Segampang ini kita tahu bahwa firman yang adalah Allah, yang adalah Roh Kudus itu dekat kepada kita di mulut dan di hati. Maka ketika hatimu dikuasai oleh Tuhan, ketika hatimu dikuasai oleh Roh Kudus, enak, nyaman, indah, dan bahagialah hidup ini. Segampang itu, segampang itu. Maka kesulitan apa, pergumulan apapun dalam hidupmu terjadi, oh Tuhan, Engkau layakkan pergumulan ini dalamku. Tapi aku tidak takut. Kenapa? Karena Engkau ada dalamku dan Engkau besertaku. Segampang itu, segampang itu. Jadi nggak ada orang bersungut-sungut kalau ada orang yang mencaci maki dia, ada orang yang menghina dia, ada orang yang menyepelekan dia, ada orang yang tak menganggap dia. Oh Tuhan Yesus, belum seujung kuku pun yang Kau alami dengan yang ku alami. Maka kenapa kita bersungut-sungut? Jangan bersedih, kan begitu. Kalau ada orang yang bersedih, kalau ada orang yang sakit hati dengan apa yang terjadi dari luar dibuat orang, maka ingat kata Roma Irama, terlalu. Ya? Kita berkata Roh Kudus ada dalamku, firman Tuhan ada dalam mulutku. Tapi yang keluar dari mulut lidahnya yang kecil ini, hanya sumpah serapah, keluh kesah. Ya, bahkan kutukan kepada orang lain. Seharusnya kita mendoakan dia ketika ada Roh Kudus dalamku dan Roh Kudus bertahta dalam hatiku. Maka ketika orang mencacimu, mengejekmu, maka berkatlah yang kau berikan kepada dia. Bukan seperti kata mama saya. Kata mama saya dulu begitu. Aku doakan kau sehat-sehat katanya bagi orang yang nyakitin dia. Padahal dalam hatinya, cepatlah kau mati ya.
Ini doa terbalik, kata mama saya begitu. Maka ketika dia melakukan itu, dia nasihati saya. Man, katanya manggil saya. Ya, Mak, kau jangan doa terbalik ya. Maksudnya doa terbalik, teologi terbalik, teologi sungsang yang ada, saya bilang. Yang saya pelajari, ini kok ada doa terbalik? Iya, kau doakan teman-temanmu nanti orang nyakitin kau. Kau doakan sehat-sehat, diberkati. Padahal dalam hatimu, nanti di jalan sana kau ditabrak motor lah ya. Karena apa? Kemudian kalau ada orang yang menyakitimu sakit, maka kau syukurin, kualat. Enggak seperti itu. Tapi orang yang ada dalam mulutnya firman, yang ada dalam hatinya firman, maka ketika musuhnya katakanlah mengalami duka, ketika musuhnya mengalami penderitaan, dia katakan, Tuhan Yesus ampuni dia. Siapa yang mampu begitu? Kata Yesus, tidak mungkin ketika Roh Kudus ada dalammu, engkau mengutuki Roh Kudus. Tapi ketika engkau mampu melakukannya yang baik. Siapa yang melakukannya? Bukan dagingmu, tetapi roh yang ada dalammu. Maka ketika ada firman dalam mulut, firman dalam hati, maka banyak orang bernyanyi dangdut di luar sana. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Baru nyanyi suka-sukamu Tuhan. Giliran ada orang ngeludahi dia, langsung dimaki-maki. Ini kan, giliran ada orang dikiranya enak tadi lagunya itu, padahal dia WL. Ya, misalnya ya, mana Bu Joy tadi? Misalnya Bu Joy, ya karena memang karena memang Bluetoothku kurang bagus, seolah-olah suara gitarnya itu dari kunci A sampai kunci D sama semua, ku dengar. Ya. Misalnya ya Bu Joy, jangan sakit hati ya, kalau sakit hati bertobat. Nah, misalnya, ya suara gitarnya aja kayak begitu, tapi bangga banget. Langsung besoknya Bu Joy nggak mau lagi mimpin pujian. Sakit hati. Berarti Roh Kudus tak ada dalammu, Tante. Ya, bertobatlah Tante. Nah, ini kata si Paul tak Raja Minyak dari Medan. Begitu. Jadi bagaimana? Apapun yang dikatakan orang tentangmu, tetap kau hidup dalam Tuhan. Karena manusia yang percaya, yang memiliki kasih karunia di dalam hatinya, yang merasakan bahwa kasih karunia itu ialah yang membuat dia hidup, maka apapun kata orang tidak membuat dia mati rasa. Tapi yang membuat dia hidup adalah firman Tuhan. Apa kata Tuhan dalamku? Jadi Bapak Ibu, karena memang dalam kehidupan kita sekarang, kalau kita mau mengartikan, kalau kita mau merasa-rasakan, fungsi kasih karunia di dalam jemaat Tuhan. Fungsi kasih karunia di dalamku yang sudah menghidupkanku, yang sudah membimbingku, yang sudah memberkatiku. Aku tidak mau repot. Nah, jangan repot Bapak Ibu. Apapun yang terjadi dalammu jangan repot. Cari Tuhan saja. Jangan tanya mengapa. Nggak usah ditanya mengapa. Tapi tanya Tuhan. Tuhan, layakkah yang ku alami saat ini? Kalau engkau berkata dalam hatimu sepertinya tidak layak. Tapi kalau Roh Tuhan katakan layak, ini kau terima. Nikmati saja Bapak Ibu. Nikmati saja. Orang yang menikmati sama seperti kata artis-artis. Jadi bisa kita, orang Kristen ini sama seperti artis. Kita buat. Apa yang terjadi dalammu? Bagaimana dengan ini? Ya kita nikmati seperti air mengalir. Kok artis saja bisa berkata begitu dalam hidupnya? Masa kita orang Kristen tidak mau? Ya kita nikmati bagaimana seperti air mengalir. Kemana dibawa Tuhan, ketika kita pergi. Ya kan kau sepertikan Salmon supaya lebih hebat. Jadi apa kata Tuhan? Jangan kau ikutin. Kau lawanlah supaya kau sepertikan Salmon. Ya dimakan iblislah kita, neraka lah tempat kita. Kalau kita lawan Tuhan kan? Sudah ku bilang jangan bertempur kau, matilah kau, dimakan cacinglah kau. Tapi dalam Tuhan bukan dimakan cacing, dimakan api kita. Syukur kalau terbakar, tak terbakar hanya teriakan saja terus. Mau teriak terus? Mau Pak Pendeta, tapi teriak dalam Tuhan karena sukacita. Ku kan menari, seperti
Buliana joget. Kan begitu. Bukan seperti Daud lagi. Karena yang saya lihat Buliana yang langsung goyang. Karena Daud tak pernah saya lihat berjoget. Betul? Kan begitu. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Mari kita untuk tidak repot dalam Tuhan. Apa masalahmu? Katakan, Tuhan, Engkau Bapakku yang baik. Ada orang yang mencibirmu, Tuhan, saya tahu mulutnya itu juga ada Roh Kudus. Maka ingatkan dia Tuhan bahwa Roh Tuhan ada di mulutnya. Ya, jangan tutup mulutnya karena tanganmu hanya dua. Kan begitu. Tapi tutup kuping, kata orang pintar toh. Apapun kata orang, jangan mulutnya kau tutup karena tanganmu ada dua, mulut-mulut di luar sana banyak, tetapi tutup kupingmu. Maka jadi pura-pura tuli, pura-pura buta ketika ada orang lain yang mencacimu. Tapi bertobat, kan begitu. Koreksi, introspeksi diri. Apa yang harus saya lakukan Tuhan? Doakan dia supaya besok caciannya menjadi pujian. Ada amin? Tidak kedengaran. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami boleh merasakan kasih karunia Tuhan. Kau berkata Bapa, firman-Mu dekat kepadaku. Ada di mulutku dan di hatiku. Terima kasih Tuhan kalau Engkau layak tinggal di hatiku. Kalau Engkau layak memimpin memelihara mulutku. Maka biarlah hatiku penuh nyanyian, mulutku penuh pujian. Sehingga apapun yang terjadi di dalamku, hanya pujian yang keluar, ucapan syukur yang keluar. Bahwa Engkau baik, Engkau luar biasa dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Saya serahkan kembali kepada Ibu Jo.